Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Kota yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan seperti biasa. Dari arus orang yang terus bergerak di jalanan, orang bisa melihat betapa populernya kota itu. Namun beberapa pendatang baru akan gagal mendeteksi suasana yang sekarang agak berbeda di Kota Yang. Mereka yang akrab dengan distribusi kekuatan asli di Kota Yang akan menatap beberapa menara tinggi di pusat kota dengan ekspresi yang sedikit rumit di wajah mereka. Menara-menara itu awalnya milik Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan Besar. Namun dua mantan kekaisaran ini terpaksa menyerahkan properti ini karena sekarang dimiliki oleh tuan yang lebih kuat. Itu adalah Kekaisaran Tebing Iblis, sebuah kerajaan peringkat tinggi yang asli. Kekaisaran Tebing Iblis memiliki reputasi termasyhur bahkan di antara kerajaan peringkat tinggi lainnya. Meskipun reputasi semacam ini tidak terlalu positif, itu masih menimbulkan ketakutan di hati kekaisaran lain. Di medan perang kuno, kekuatan adalah yang paling penting. Di masa lalu distribusi kekuasaan di kota yang cukup proporsional. Bahkan jika kekaisaran lain takut dengan Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan Besar, mereka tidak terlalu takut pada mereka. Suasana seimbang semacam itu memuaskan semua orang. Namun sejak kedatangan Kekaisaran Tebing Iblis, suasana seimbang kota yang telah resmi rusak. Ketika praktisi panggung nirvana itu melangkah ke menara dan melihat ke bawah ke seluruh kota, suaranya yang seram dan tirani membuat banyak orang ketakutan. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan situasi saat ini di Kota Yang. Secara tidak jelas, tampaknya ada bisikan-bisikan bijaksana yang menyebar di seluruh kota dengan tenang. Anggota dari Kekaisaran Besi, Kekaisaran Tang Besar, dan Kekaisaran Awan Hitam telah ditangkap oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Dilaporkan mereka ditangkap karena afiliasi masa lalu mereka dengan Lindong, yang menghilang di lembah granit guntur setelah mendapatkan kunci kuno misterius. Kekaisaran Tebing Iblis terlalu tercela. Mereka sebenarnya ingin menggunakan cara seperti itu untuk memaksa Lindong muncul di permukaan. Lindong itu tidak bodoh. Kekaisaran Tebing Iblis sangat kuat dan bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak berani menyinggung mereka. Bagaimana mungkin Lindong berani menantang Kekaisaran Tebing Iblis sendirian? Itu benar, namun yang paling sial adalah Motei dan rekan-rekannya. Mengingat sifat tercela dari Kekaisaran Tebing Iblis, jika Lindong tidak segera muncul, Motei dan rekan-rekannya tidak akan mudah dilepaskan. Kota yang tidak lagi damai. Saatnya kita mencari tempat lain. Sementara orang-orang ini berbisik dalam kegelapan, tatapan mereka terlempar ke dasar menara di pusat kota pada saat yang bersamaan. Pada saat ini ada keributan di alun-alun luas yang terletak di depan menara. Penonton mengelilingi alun-alun dan ada begitu banyak orang yang bahkan ujungnya tidak terlihat. Sementara para penonton berkumpul, ada banyak tatapan simpatik yang dilemparkan ke arah alun-alun. Di tengah alun-alun ada sangkar logam besar. Namun alih-alih mengunci beberapa jenis binatang, sangkar itu justru mengurung individu bermata merah yang wajahnya dipenuhi amarah dan dendam. Ada 3 sosok yang duduk bersila di depan orang-orang ini. Mereka adalah Motei, Tang Xuan, dan Liu Xuan. Saat ini kesuraman di wajah ketiga orang itu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Mereka menatap anggota Kekaisaran Tebing Iblis dengan mata merah. Sementara kepahitan yang tak terpecahkan melonjak melalui mata mereka. Menurut mereka, tindakan mengurung di dalam sangkar dan memamerkannya ke publik seperti binatang itu lebih buruk daripada membunuh mereka. Di luar sangkar logam, ada banyak anggota berpakaian hitam dari Kekaisaran Tebing Iblis. Di tengah alun-alun ada seorang pria yang duduk di kursi batu. Sementara itu dia menatap sangkar logam dengan semburat sadis namun acuh tak acuh di matanya. Pria itu bukan Chenmu. Sebaliknya dia adalah praktisi panggung nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong atas pohon roh simbol surga.
Namanya adalah Lipan, dan dia memegang posisi yang cukup tinggi di Kekaisaran Tebing Iblis. Dia masih memikirkan fakta bahwa dia dimanfaatkan oleh Lindong sebelumnya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa kembali ke Lindong dengan mendapatkan kunci kuno misterius. Namun kunci kuno misterius akhirnya mendarat di tangan Lindong. Selanjutnya poin terpenting adalah Lindong benar-benar menghilang setelah dia mendapatkan kunci kuno misterius. Itu tidak dilakukan lagi membuat Lipan sangat kesal. Untungnya mereka masih memiliki beberapa trik di lengan baju mereka dan mampu mengendalikan kekaisaran yang berafiliasi dengan Lindong. Sayangnya, 3 orang yang datang ke kota yang bersama Lindong berhasil melarikan diri. Dalam 1 bulan ini, Lipan telah mencoba banyak metode untuk mempermalukan Mote dan rekan-rekannya untuk memaksa Lindong keluar dari tempat persembunyiannya. Namun hasilnya hanya membuatnya sedih dan marah. Itu karena dalam bulan ini, bayangan Lindong tidak muncul apalagi tubuh fisiknya. Aku ingin melihat berapa lama pengecut ini bisa bersembunyi. Orang-orang ini adalah temannya. Jika dia tidak datang menyelamatkan mereka, cepat atau lambat reputasinya akan ternoda. Hahaha, dia pasti akan dikritik karena menyimpan harta untuk dirinya sendiri, sementara meninggalkan teman-temannya di sini untuk menderita. Gumam Lipan dan tertawa sinis ketika nada dingin melintas di matanya. Setelah Lipan menyelesaikan kalimatnya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil secangkir teh panas dari seorang pelayan. Dia kemudian menyipitkan matanya dan menatap Motai dan rekan-rekannya di kandang logam dan berseri-seri. Heh, Motai, jangan memasang wajah pendendam. Daripada membenciku, kau seharusnya membenci pengecut itu. Karena dia, kalian semua berada dalam kekacauan ini sekarang. Bajingan, kau sebaiknya berdoa agar aku tidak memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Jika tidak, aku akan menggigit dagingmu sedikit demi sedikit. Ucap Mote menatap tajam ke arah Lipan sementara matanya memerah. Tiba-tiba dia tertawa sinis dengan wajahnya tampak bengkok. Setelah mendengar kata-kata Motai, Lipan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melirik Mote dan berbicara dengan lembut. Sepertinya aku telah gagal merendahkan temperamen burukmu selama 1 bulan ini. Apakah aku dianggap terlalu baik hati? Lipan tiba-tiba berdiri setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dengan tepukan tangannya, 3 belati yang berkedip-kedip dengan kilatan mematikan yang dingin keluar dari belakangnya. Saat belati terbang keluar, 3 pekikan sedih yang mengental di dalam sangkar logam pada saat yang bersamaan. 3 orang di belakang Mote, telapak tangan mereka tertusuk belati sebelum darah segar berwarna merah tua mengalir keluar dari luka mereka. Sudut mata Mote berkedut sementara tinjunya mengepal erat. Saat dia mendengar jeritan yang menusuk telinga itu, matanya melotot dengan marah. Di luar alun-alun, itu benar-benar sunyi. Kemarahan melonjak melalui mata banyak orang. Rupanya orang-orang ini marah dengan tindakan tercela Lipan. Namun meskipun mereka marah, mereka hanya bisa mengepalkan tangannya. Selanjutnya begitu mereka ingat betapa menakutkannya Kekaisaran Tebing Iblis, mereka semua perlahan-lahan melepaskan tinjunya. Berdiri di samping alun-alun, wajah Liu Yuan pucat ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara berderit dihasilkan. Tepat saat dia akan kehilangan kendali dan mengatakan sesuatu, Ling Yun meraihnya di sisinya dan menggelengkan kepalanya. Jangan bodoh, itu tidak berguna. Ucap Ling Yun berbicara dengan suara muram dan tidak berdaya. Kekaisaran Tebing Iblis terlalu kuat. Kekaisaran Tebing Iblis terlalu kuat sedemikian rupa, sehingga mereka tidak punya cara untuk melawannya. Setelah hari ini, tubuh Liu Yuan sedikit gemetar sebelum dia menenangkan diri dan menjawab dengan suara serak. Pemandangan di depannya membuatnya memahami kenyataan kejam dari medan perang kuno secara menyeluruh. Dua Ling Yun memiliki hubungan yang erat dengan Lindong juga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua adalah praktisi panggung setengah nirvana, mereka akan dikurung di dalam sangkar logam juga. Ling Yun tetap diam sambil menganggukkan kepalanya. Di medan perang kuno, hanya dengan mencapai tahap nirvana, seseorang dapat memiliki hak untuk berbicara. Kalau tidak,
Pemandangan di depan mereka mungkin terjadi pada mereka di masa depan. Sementara itu di alun-alun, Lipan mengamati sekelilingnya dengan tatapan yang jahat. Siapapun yang melakukan kontak mata dengannya merasa takut dan segera meninggalkan tempat itu. Ini membuat Lipan tersenyum miring karena dia menyukai dominasi yang dia tunjukkan. Hah, Motai, kesabaranku telah habis. Mulai besok dan seterusnya, aku akan membunuh satu orang setiap hari sampai Lindong muncul. Karena itu, lebih baik kau berdoa agar Lindong berhenti menjadi pengecut. Kalau tidak, kandang ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Ucap Lipan mencibir. Lipan, kau benar-benar bajingan. Lindong tidak akan muncul, namun jika dia benar-benar muncul, percayalah, namun ceritamu akan 100 kali lebih menyedihkan daripada kami. Tiba-tiba wajah Motai yang sebelumnya bengkok menjadi sangat tenang. Dia menatap Lipan saat suaranya tetap tenang namun mengandung nada dingin. Seringnya di wajah Lipan membeku. Dia kemudian menatap Motai dan mulai tertawa. Namun niat pembunuh yang dingin terlihat melonjak melalui mata si pembuat, menunjukkan kemarahan di dalam hatinya. Karena kau sangat keras kepala, mari kita mulai hari ini. Ucap Lipan tersenyum. Dengan lambaian telapak tangannya, Yuan Power yang kuat berkumpul dan berubah menjadi tombak yang sangat tajam di tangannya. Dengan sentakan lengannya, tombak itu merobek udara dengan suara siulan yang menusuk telinga dan terbang menuju Motai dengan kecepatan kilat. Kecepatan tombak itu begitu cepat sehingga menciptakan ketakutan di hati seseorang. Energi yang dipancarkannya cukup untuk membuat bahkan seorang praktisi panggung nirvana seperti Li Yuan gemetar ketakutan. Jelas bahwa Lipan bermaksud membunuh Motai. Bajingan, tunggu saja. Bahkan saat ini Motai tertawa terbahak-bahak sambil tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Saat tombak memasuki sangkar, tombak itu muncul di hadapan Motai dalam sekejap mata. Gelombang kejut dari tombak menciptakan luka berdarah di wajahnya. Namun tepat sebelum semua orang mengira akan ada percikan darah yang menyembur keluar, tombak itu membeku di udara seolah-olah ada kekuatan tak terlihat namun kuat yang meraihnya. Kemudian tombak itu meledak sepenuhnya dengan ledakan keras. Pada saat ini Motai yang sebelumnya menutup matanya untuk menunggu kematiannya, tiba-tiba membuka matanya. Dia kemudian melihat sosok yang familiar dan mengerikan muncul di depan tatapan heran semua orang di luar sangkar logam. Pada saat ini arena yang bising menjadi sunyi seketika saat semua orang berbalik untuk menatap sosok yang melayang di udara. Mata orang-orang yang mengenali sosok itu seperti Li Yuan dan yang lainnya secara bertahap melebar tidak percaya. Jelas tidak ada dari mereka yang mengira Lindong akan benar-benar muncul. Lindong. Di dalam sangkar baja mata Motai dan yang lainnya tiba-tiba melebar. Segera tubuh mereka dengan lembut bergetar saat mereka menatap sosok itu dengan ekspresi rumit di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lindong ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang mereka alami, tidak ada dari mereka yang benar-benar menyalahkannya. Itu karena sejak awal mereka semua merencanakan untuk meminjam kekuatan Lindong untuk memasuki lembah granit guntur. Dan Lindong memang memenuhi keinginan mereka dan membawa mereka masuk. Bahkan membiarkan mereka menuai banyak hadiah. Ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan setelah diuntungkan, mereka secara alami harus membayar harganya juga. Oleh karena itu meskipun mereka diam-diam kecewa jauh di lubuk hati mereka karena ketidakhadiran Lindong dalam sebulan terakhir, mereka tidak membencinya. Mereka semua tahu bahwa jika ada di posisi Lindong, mereka sama sekali tidak akan berani muncul. Bagaimanapun kekaisaran tebing iblis bukanlah Buddha yang baik hati. Berdasarkan bagaimana mereka beroperasi, begitu Lindong muncul hidupnya akan segera dalam bahaya. Ini berarti kematian yang pasti. Oleh karena itu kecuali dia bodoh, tidak ada yang mengharapkan dia muncul untuk beberapa kenalan. Namun apa yang mengguncang Motai dan yang lainnya sampai ke intinya adalah bahwa Lindong muncul pada akhirnya. Sulit untuk menjelaskan seberapa besar pukulan yang telah diberikan kepada Motai dan hati yang lainnya ketika mereka melihat sosok yang agak lurus itu muncul. Namun orang bisa menyimpulkan keadaan hati mereka dengan kemerahan di mata orang-orang ini yang sekuat paku. Sosok yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian para praktisi kekaisaran tebing iblis.
Segera aliran Yuan Power yang kuat meletus saat mereka semua mengalihkan pandangan waspada dan dingin mereka ke arah penyusup. Namun di hadapan para praktisi kekaisaran tebing iblis yang mengesankan ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Dia melihat sangkar baja di depannya saat dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepal. Saat Lindong mengepalkan tinjunya, sangkar baja hitam perlahan mulai menggeliat. Jelas sangkar baja ini terbuat dari bahan yang agak unik karena memancarkan cahaya redup saat mencoba melawan kekuatan besarnya. Namun pada akhirnya itu meledak dengan ledakan yang keras. Setelah dia dengan santai menghancurkan sangkar baja, mata Lindong yang agak dingin akhirnya beralih ke Lipan, yang berdiri di tengah arena sebelum sebuah suara datar terdengar. Jadilah anak yang baik dan minta Chenmu untuk keluar. Dari awal hingga akhir, Lindong tidak pernah memperhatikan Lipan. Pengabaian total ini pertama kali menyebabkan Lindong tercengang sebelum wajahnya perlahan menjadi bengkok. Hahaha, kau akan mempertaruhkan dirimu untuk teman-temanmu. Cih, bahkan aku tidak merasa tersentuh oleh kebenaranmu. Sementara wajahnya berkedut, Lipan menatap tajam ke arah Lindong sebelum tertawa dengan cara yang aneh. Meskipun demikian, kau harus membayar harga yang mahal sebagai imbalan atas kebenaranmu. Itu juga cukup bagus. Karena kau telah muncul, kau harus tinggal. Aku akan menyiapkan sangkar baja khusus untukmu. Lindong meliriknya sebelum berbalik untuk melihat Mote dan yang lainnya dan bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Saudara Lindong, terima kasih. Ucap Mote menangkupkan tinjunya sebelum dia dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Lindong. Sementara rasa terima kasih yang melimpah mengalir di matanya. Berdiri di samping, ekspresi Tang Xuan dan Liu Xuan rumit saat mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Lindong. Fakta bahwa Lindong bersedia muncul untuk menyelamatkan mereka jauh melebihi harapan mereka bagaimanapun. Mereka akan sangat menyadari resiko yang diambil oleh yang terakhir. Pada saat ini trio Moling tidak kembali ke kota yang setelah dia menghilang. Mereka pasti telah mendeteksi permusuhan dari kekaisaran tebing iblis dan memilih untuk pergi secara diam-diam. Setelah dia mendengar kata-kata Motai, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Selama mereka tidak berada di tangan kekaisaran tebing iblis, itu adalah kabar yang baik. Selanjutnya berdasarkan kekuatan mereka saat ini, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di medan perang kuno. Oleh karena itu bukanlah berita buruk bagi mereka untuk pergi sendirian. Saudara Lindong, kami sangat berterima kasih bahwa kau bersedia untuk muncul. Namun kekaisaran tebing iblis bukanlah faksi biasa dan jika pertempuran terjadi nanti, kami akan bertarung dengan mereka. Jika ada kesempatan silakan pergi sendiri setelah kau tumbuh lebih kuat. Kau selalu dapat kembali untuk membalas dendam. Ucap Mote berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum sebelum dia menepuk bahu Mote dan berkata, sejak aku muncul, aku secara alami akan memastikan bahwa kalian semua dapat pergi dengan damai juga. Serahkan semuanya pada aku. Saat dia berbicara, Lindong perlahan berjalan ke depan. Matanya mengamati sekelilingnya. Namun ketika dia gagal mendeteksi keberadaan Chenmu, dia langsung mengerutkan alisnya. Tidak perlu repot-repot. Senior Chenmu tidak berada di kota Yang dan aku menjalankan tempat ini. Seolah-olah dia tahu siapa yang dicari Lindong. Lipan dengan lembut tersenyum sebelum dia berkata, kau harus bersyukur bahwa senior Chenmu tidak ada di sini. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan punya nyali untuk berdiri di sana. Aku tahu kau memiliki kartu truf lain selain boneka jiwa darah. Tetapi itu tidak masalah denganku. Hari ini, aku punya waktu untuk bermain dengan boneka jiwamu. Namun kau harus berurusan dengan 4 praktisi panggung nirvana setengah langkah sendirian. Ucap Lipan tersenyum pada Lindong. Di belakangnya, 4 sosok perlahan berjalan keluar saat mereka memandang rendah ke arah Lindong. Aura mereka ternyata setengah langkah menuju tahap nirvana dan mereka jauh lebih kuat dari Mote dan yang lainnya, yang juga setengah langkah menuju tahap nirvana. Terbukti mereka memiliki basis kultivasi yang lebih kuat. Aku akan menyerahkan dia kepada kalian. Pada saat ini Lipan duduk di kursi batunya. Sebelum dia mulai dengan sadis pada Lindong.
Ekspresinya terlihat seperti kucing yang sedang menggoda tikus. Dia penasaran untuk mencari tahu trik lain apa yang dimiliki Lindong. Keempat praktisi panggung nirvana yang setengah langkah itu mengeluarkan tawa yang aneh. Sebelum mereka merapikan buku-buku jari mereka, tanpa basa-basi lagi kaki mereka menginjak tanah. Sebelum kekuatan mereka menyembur keluar, kemudian 4 sosok melintas di langit seperti panah sebelum mereka terbang menuju ke arah Lindong. Ketika keempat praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana terbang, kilatan ganas melintas di mata Mote dan yang lainnya. Namun saat mereka hendak bergerak, berdiri di depan mereka Lindong dengan tenang mengulurkan telapak tangannya sebelum dia mengusap telapak tangannya. Pada saat ini 4 suara renyah tiba-tiba bergema di udara. Kemudian banyak orang terkejut ketika mereka melihat bahwa keempat praktisi setengah langkah menuju panggung nirvana yang mengancam itu semuanya terpesona. Seolah-olah mereka telah menemukan penghalang yang tidak dapat digerakkan. Sementara itu ada cetakan telapak tangan berwarna merah darah di wajah semua mereka. Ketika keempat sosok itu menghantam tanah dengan mengerikan, mereka semua segera memuntahkan seteguk besar darah. Sementara aura mereka meredup secara signifikan. Terbukti mereka semua menderita luka parah. Suasana tampaknya telah membeku dalam sekejap ini. Terlepas dari Mote dan Liu Yuan, wajah semua orang membeku beberapa saat kemudian suara terdengar. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa Lindong benar-benar mampu mengirim keempat praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana terbang dengan satu tamparan. Selanjutnya yang paling membingungkan mereka adalah bahwa Lindong tidak menggunakan sedikit pun Yuan Power. Pemandangan ini benar-benar aneh. Energi jiwa, ucap Lipan yang baru saja duduk di kursi batu untuk mengantisipasi pertunjukan yang bagus, akhirnya mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya yang mengerikan. Saat dia menatap Lindong, kata-katanya perlahan bergema. Mungkin orang lain gagal mengenalinya. Namun ketika Lindong sebelumnya mengusap telapak tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan energi mental yang sangat tangguh, yang cukup kuat untuk mencekik seseorang, menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Gelombang kejut energi mentalnya jauh melebihi master simbol jiwa biasa. Apakah kau sudah maju ke master simbol surgawi? Suara Lipan tiba-tiba berubah menjadi kasar saat dia menatap Lindong dengan muram dan bertanya. Dalam hal ini, dia akhirnya menyadari mengapa Lindong benar-benar berani muncul. Itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, master simbol surgawi adalah eksistensi yang bisa menyaingi praktisi panggung nirvana. Hatinya yang awalnya main-main dan sadis mulai perlahan tenggelam. Sepertinya situasi ini perlahan-lahan berputar di luar kendali. Master simbol surgawi, Lipan tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya. Karena itu semua orang di sekitarnya dengan jelas mendengar apa yang dia katakan. Segera semua mata mereka menyusut. Lagi pula, semua orang di arena ini jelas menyadari apa yang ditunjukkan oleh peringkat itu. Ini menunjukkan bahwa Lindong memiliki kualifikasi untuk menyaingi seorang praktisi panggung nirvana. Dalam cara berbicara, dia bisa dianggap sebagai praktisi panggung nirvana. Ketika mereka memikirkan maksudnya, Motai, Liu Yuan, dan yang lainnya merasa sedikit mual. Hanya dalam waktu 1 bulan, kekuatan Lindong telah mengalami perubahan revolusioner. Saat mereka menatap sosok kurus itu, hati semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Ini adalah rasa hormat mereka terhadap kekuasaan. Tanpa sadar, sepertinya remaja ini yang hanya pada tahap manifestasi lanjut ketika dia pertama kali tiba di kota Hayang, sebenarnya diam-diam meninggalkan mereka memakan debunya. Dia harus ditakdirkan untuk bersinar di medan perang kuno ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.